sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Kita menyatu dengan firman Tuhan, namun kita awali dengan penyerahan diri. Saudara, mari kita teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Terimalah sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Amin. Saudara, selamat berakhir pekan. Dan kita akan melantunkan sebuah pujian menyambut akhir pekan saudara dan tentunya hari Tuhan di hari esok. Namun kita awali dengan sebuah persembahan pujian yang mengingatkan kita datang pada Yesus dan menjamah jubahnya. Lalu Yesus datang pada kita menjamah tubuh kita dan kita akan sehat, sembuh dari duka lara kita. Katakanlah sekarang dia jamah. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan
damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan renungan kita hari ini, Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024. Dalam kitab Mazmur pasal 109 ayat 26. Demikian dikatakan di sana. Tolonglah aku ya Tuhan, Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Saya rupi ma'au ali Jehovah debataku. Saya tupahi ma'au hobartu asini roham. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya pagi ini? Atau saudara mengikuti ibadah atau renungan ibadah siang hari? Bagaimana kabarnya saat ini juga? Atau saudara menyaksikannya pada malam? Bagaimana juga kabarnya saat ini? Saya pastikan saudara sehat dan tidak kurang apapun. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan sungguh baik luar biasa dalam hidup ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Happy birthday, panjang umur, God bless you. Saudaraku, hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami juga ucapkan selamat bahagia, sukses bersama keluarga. Happy wedding anniversary in Christ. Tuhan berkati saudaraku. Saudaraku yang masih syarat dengan pergumulan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Jangan menjauh dari Tuhan. Justru saudara semakin dekat pada Tuhan. Ketika ada pergumulan ataupun cobaan yang kita hadapi, percayalah Kristus akan datang melawat saudara, memulihkan, menjamah saudara, saudara kesembuh di dalamnya. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada siapakah kita mengadu? Kepada siapakah kita memohon? Kepada siapakah kita meminta saat kita butuh pertolongan? Demikian sebuah lirik nyanyian yang sungguh menggetarkan hati dan menusuk perasaan saat seorang anak kecil bernyanyi di kala senja. Dia melukiskan hidupnya yang sungguh-sungguh sedih sebab orang tuanya telah meninggalkannya. Sepertinya tiada orang peduli dengannya. Lalu ia mengambil secari kertas dan menuliskannya dengan kata-kata tersebut. Kepada siapakah aku mengadu? Kepada siapakah aku memohon? Kepada siapakah aku meminta? Sebab aku butuh pertolonganmu. Tapi tampaknya tidak ada orang mendengar. Jikapun ada yang lewat, mereka tidak peduli dan membiarkan si anak dirundung kesedihan. Ya, dia hanya bisa diam dan pasrah. Lalu menengadah ke atas sambil berkata, "Ya Tuhanku yang menciptakanku, tolong anakmu." Dan Tuhan menjawabnya. Ia pun bahagia ketika ada seseorang mendekati dan berkata, "Nak, ikut aku." Dan ia pun ikut bersama Bapa itu. Saudara, pemazmur menyerahkan sebuah keluhannya, seruannya. Ada yang dia alami dalam hidupnya. Ia tertekan. Ia bahkan mendapat cemoohan. Ia tidak sukai orang lain. Tapi pemazmur Daud menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Ia tidak mau larut dalam kesedihan. Dia berkata, "Sayurupi ma'awali Jehovah, debataku tupaya hobartu asini roham." Tolong aku ya Tuhan, Tuhan Allahku, selamatkan aku sesuai dengan kasih setiamu. Daud tahu
setiap pergumulan yang diserahkan pada Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup telinga atau menutup mata. Tapi Tuhan pasti membuka hati bagi orang yang meminta. Tuhan baik dan punya rasa, punya kasih sayang. Dan itu sangat benar-benar meyakinkan. Dan itu yang membuat pemazmur berserah diri pada Tuhan. Dikala dia didera berbagai pergumulan hidup, ia tidak takut, ia tidak ganggu, tidak bimbang, tidak gelisah. Sebab ia yakinkan Tuhan pasti menolongnya. Saudara, apakah saudara punya pergumulan saat ini? Ada? Saya lihat dari sini ada. Tapi tahu saya ceritakan, ku dengar pergumulan apa yang saudara keluhkan. Tapi ada. Saudara ingin dilepaskan, diselamatkan dari pergumulan itu. Saudara mau? Tapi ingat, jangan tahan-tahan derita yang kau alami. Jangan tahan-tahan bebanmu yang kau alami. Sakit penyakitmu, cobaan yang kau alami. Namun, bawalah kepada Tuhan. Serahkan kepadanya. Berdoalah sungguh-sungguh. Sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Tuhan pasti datang menolong dan menyelamatkan orang-orang yang berseru kepadanya. Berserulah pada Tuhan setiap waktu. Dan jangan pernah mengandalkan pikiranmu dalam hidup ini. Hidup ini begitu indah, asik, membawa kita pada ketenangan diri. Hidup ini ada sukacita. Jika benar-benar kita menerimanya dengan sukacita. Tapi hidup ini bisa berubah jadi bumerang. Jadi menakutkan, menyeramkan. Apabila kita tidak mau keluar dari beban kita. Apabila kita tidak mau masuk dalam kuasa Tuhan, dalam Yesus. Sekarang percaya pada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, pergilah, kabarkan kebaikan Tuhan. Tuhan sedang bersamamu. Percayalah, saat ini juga bersamamu, dekat denganmu. Ia melihat saudaraku, sama mendengarkan renungan ini. Tuhan sangat sukacita, Tuhan bahagia melihat saudaraku selalu rindu firman-Nya. Setiap pagi, setiap hari, siang malam, saudara selalu membutuhkan itu. Diberkatilah Bapak Ibu saudaraku yang kukasihi, yang kan kasihi. Dan Tuhan akan memberkati saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Sukses bagi selalu dalam Tuhan.